Guys, sekarang jam 12 malam, Sabtu dini hari. Kita lagi persiapan buat Gunung Murni Keliten bersama tim. Rencana kami gerak Sabtu pagi sekitaran jam 6 dari sini. Soalnya jarak dari sini ke base camp sekitaran 2 jam. Itu ditempuh dengan kendaraan roda 2. Sekarang lagi packing. Mudah-mudahan perjalanan selamat, sehat. Sampai ketemu besok pagi. Morning guys, sekarang jam setengah 7 pagi, suhu 15 derajat dari Gunung Murni Kelong. Hari ini pagi ini kami akan bergerak ke Takengon. Estimasi waktu sejam sampai ke kota Takengon dan setengah jam menuju kaki Gunung Murni Keliten. Doakan semuanya berhasil. Sampai ketemu di perjalanan. Kita lagi di simpang balik, lagi nunggu Bang Syawal. Kami lagi dilangsir ke sini. Sini kami cari tumpangan buat backpackeran ke Takengon. Deket sih, 28 kiloan lah. Sekarang jam 3 sore, kami baru nyampe di base camp pendakian Murni Keliten dengan ketinggian 1207 mdpl dan ketinggian Murni Keliten sekitaran 2930 mdpl. Mungkin pendakian akan dilanjutkan besok pagi, soalnya waktu udah sore kali. Dan waktu estimasi pendakian itu sekitaran 9 sampai 10 jam. Kita lanjut ini otomatis mendapatkan malam di tengah jalur. Dan menjaga safety, kita harus standby sini dulu sehari. Karena tadi hujan juga. Mudah-mudahan besok akan lancar, berikan kesehatan untuk selamat. Sekarang jam 8.41. Kita lagi ngumpul di base camp, sharing-sharing tentang peraturan-peraturan yang ada di Gunung Murni Keliten. Dan ntar lagi bakalan ada beberapa pertanyaan untuk pihak base camp. Apa aja yang nggak boleh dilakuin, layaknya gunung-gunung sebelumnya. Sekarang kita bakalan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak base camp. Apa-apa aja yang larangan terbesar buat Gunung Keliten, layaknya gunung-gunung kemarin. Pak, bisa perkenalkan nama dulu Pak? Ya, perkenalkan nama saya Abdullah. Tinggalnya memang di Kejurung, di kaki Gunung Keliten. Dan mungkin kami ini keseluruhan di sini kepanitiaan Murni Keliten, karena itu sudah memang kesepakatan di kampung Kejurung Saya Utama. Kalau boleh tahu, Ya, Abang sebagai di sini itu adalah ketua pemuda untuk ya. konservasi alam atau ketua pemuda yang emang mencakup kampung sini? Iya. Saya memang lahir di sini dan saya alumni dari Mapala Mahagapa Gajah Putih, dan ini adik-adik semua kepanitiaan keseluruhannya memang orang-orang sini dan lahir di sini. Oh ya Pak, masuk ke pertanyaannya. Ya.
Kalau boleh tahu, larangan yang paling sering dilakukan lah untuk para pendaki yang pernah naik ke Gunung Kelihatan. Mudah-mudahan dengan video ini bisa meningkatkan kesadaran mereka kalau gunung itu berharga buat anak cucu kita nanti. Iya, kalau di kepengurusan kepanitiaan di Boni Kelihatan tidak kita jadikan wisata yang seperti aku bilang tadi sama kawan-kawan. Kelihatan itu tetap alami. Hanya kita buat petunjuk jalur dan kita arahkan yang pendaki ke sana. Dan pendaki yang dari luar datang, mungkin yang mau diantar, kita antar, kita sudah siap. Karena kepanitiaan alhamdulillah sudah siap kan itu. Dan untuk jalur, pantangan jalur, yang paling penting itu kan sampah. Itu yang paling penting di sampah. Dan vandalisme yang seperti kita ceritakan tadi. Vandalisme. Dan itu tadi kan nggak mungkin kita ke gunung buat sampah di gunung kan gitu. Benar Pak. Kalau kita ke gunung nggak mungkin kita nebang gunung. Kita ke gunung bukan kita membuat permukiman di gunung kan gitu. Kita tetap lestarikan gunung secara kepanitiaan Gunung Kelihatan Kejurunca Utama. Kalau masalah estimasi waktu Pak, soalnya saya kan dari luar ya, dari luar Pulau Sumatera. Ya. Mau tahu tentang estimasi waktu dari sini ke tempat camping ground terakhir. Ground terakhir Pilar, puncak terakhir kan itu. Sebelum Pilar ya, sebelum yang Bapak bilang tadi, sebelum Puncak Batu. Iya. Shelter besar. Dia kelihatan untuk menuju puncaknya dulu dia 1 hari perjalanan. Berangkat jam 8. Alhamdulillah kalau tidak ada halangannya di tim tuh jam 6 sore udah nyampe sebelum maghrib. Dan perjalanan dari pintu gerbang Kelihatan ke shelter besar tuh perjalanan setengah hari atau berapa jam tuh setengah hari. Makanya hitungannya setengah hari 5 jam lah. 5 sampai 6 jam ya Pak? Ya 5 sampai 6 jam atau 4 gitu kan. Yang dari shelter besar ke Puncak Batu itu 2 jam. Dari Puncak Batu ke Pilar itu hitungannya 1 jam. 1 jam. Iya. Kalau boleh nanya lagi Pak, adat istiadat yang dijunjung tinggi dari warga kampung sini? Adat istiadat ini udah syariat Islam, karena di kampung ini pun udah ada dibuat kepanitiaan tentang syariat Islam. Dan dia adat istiadatnya udah jelas di sini Gayo, orang Gayo. Itu masih kental. Adat istiadat di Gayo kan gitu. Itu dimanapun mungkin orang tahu. Itu adat istiadat di Gayo. Mungkin tadi ada sedikit penjelasan dari pihak Basecamp Boni Kelihatan. Mudah-mudahan kalian yang mau kesini sadar akan sampah, karena di sini warga asli sini aja bisa menjaga, apalagi kita sebagai tamu. Kita sebagai manusia harus berpikir, kita bertamu ke rumah orang membuang sampah sembarangan pasti kena marah, apalagi kita ke salah satu tempat ciptaan yang maha kuasa. Cara kalian mengerti, mungkin video pendakian besok pagi, kita bakalan siap-siap besok pagi. Dan terima kasih Pak atas waktunya. Morning guys, sekarang jam 10 pagi. Kami masih siap-siap untuk melakukan pendakian. Dikit lagi, setengah jam lagi kayaknya kita udah jalan. Jadi jangan di skip. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain loncengnya, karena kita bakalan berkelana selama 3 tahun lamanya. Mudah-mudahan kalian enjoy dengan video ini, kalian menikmati, kalian dapat pelajaran dari apa yang saya jalani di sini, dan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sekarang jam 10.40, kami baru bergerak ke
jalur pendakian. Dari base camp kira-kira sekitaran 10 menit. Dari awal mula jalur ke pintu rimba itu sekitaran setengah jam sampai sejam, tergantung langkah kaki. Tanyakan pertama dari tempat kita berdoa tadi, langsung disuguhin dengan hutan pinus yang cukup lebat, dan ini bakalan nanjak terus sampai top pinus, dan itu adalah pintu rimba. Estimasi waktu dari bawah sampai pintu rimba sekitaran kurang lebih 1 jam. Yuk, semangat! Ini adalah Danau Laut Tawar. Kalau view-nya hampir sama dengan Ranukumbolo ke Tanjakan Cinta, view-nya hampir sama. Ini adalah, kalau orang sini bilang ya, ini adalah Ranukumbolo versi Sumatera. Keren. Kita udah sampai di top pinus. Sekarang lagi waktu sholat, jadi kami istirahat dulu, sekaligus mengganjal perut, makan siang, menikmati suasana pemandangan Danau Laut Tawar. Merekam soalnya.
kita masih jauh dari kata rel camp, kita pun nggak bisa menandai di mana kita sekarang. Tapi kita baru masuk rimba sih, baru masuk pintu rimba sekitaran 5 menit yang lalu. Dan di sini di gunung ini nggak ada penanda jalur, nggak ada shelter, nggak ada pos. Jadi nanti penanda utama cuman shelter besar, itu adalah satu dataran untuk areal camp sebelum ke summit. Ini masih menunggu kawan-kawan yang ada di bawah, lagi istirahat juga. Lagi istirahat, ngerokok dulu, ngemil dulu, ngopi nanti di atas, cari yang datar dulu baru ngopi.